Lo udah lama banget gue gak cerita horor. Dan seperti biasa ini karena gak bisa tidur. Udah jam berapa nih? 00.04 guys. Ceritain cerita kalian lagi, edisi cerita horor. Sendernya ini namanya Gesti. Jadi dia ini asal Purwokerto. Dan dia ini kelas 11 di salah satu SMK yang ada di Purwokerto. Kelas 11 ini memang udah jadwalnya PKL. So, cerita horor kali ini berhubungan dengan pengalaman dia PKL. Ayo, siapa yang lagi PKL? Hati-hati lu. Si Gesti ini PKL-nya di daerah industri gitu PT. Jadi dia harus berangkat ke Cikarang. FYI, si Gesti memang anak yang peka gitu terhadap hal-hal gaib lah. Dari mulai keberangkatannya dari rumah ke sekolah, ngumpul, terus dari sekolahnya naik bus ke PT-nya itu, dia udah mulai merasakan sosok nih yang mengikuti dia. Sampailah di kawasan industrinya, terus muter-muter nyari kosan, sampai dimana si Gesti ini nggak nyadar kalau ternyata sosok yang ngikutin dia ini udah nggak ada. Sampailah di kosan, beberes, terus sampai besok paginya mau ke tempat PKL masih aman damai aja. Saat Gesti ini mau masuk ke kawasan pabriknya, masuk ke dalam, itu hawa udah mulai nggak enak. Dan bener aja, pas di dalam pabriknya, si Gesti ini merasa energinya tuh terkuras banget di dalam, kayak bener-bener lemes banget. Saking lemesnya, Gesti ini bahkan disuruh istirahat aja ke musola yang ada di PT itu. Sampai dimana jam 4 sore pulang, dia masih berasa lemes, akhirnya dibawa ke RS. Anehnya adalah pas nyampe RS, Gesti ini udah gak merasa lemes kayak waktu di pabrik. Kayak dia biasa aja, kayak chill aja gitu. Karena ngerasa sehat, akhirnya si Gesti kerja lagi nih besok ya kan. Pas nyampe pabrik, lemes banget, bahkan sampai muta-muta. Lemesnya tuh kayak lagi ngeliat rekening isinya 0 rupiah gitu. Lemes say, besok mau makan apa bingung. Singkat cerita, karena Gesti juga gak bisa kan izin terus kan, karena lemes mulu, dia minta bantuan lah sama keluarganya yang ada di kampung untuk dicariin kiai untuk ngobatin. Dan dicari kiai, dan benar ampuh guys, si Gesti udah gak merasakan yang namanya lemes lagi ketika di pabrik. Malam Jumat pertama Gesti di kosannya. Jadi dia ngekos ini bertiga, satu kamar bertiga, Gesti, Gina, sama Gintan. Tapi ada teman kosan sebelahnya ini yang lagi nginep di kamar ya. Jadi berempat tuh, dempet-dempetan. Karena sempit, akhirnya mereka tidurannya tuh menghadap ke kamar mandi si Gesti. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Gesti ini didatengin oleh sosok anak kecil. Kecilnya semana min sesemut? Enggak, itu kekecilan. Pokoknya kayak balita gitulah. Saat didatengin itu Gesti bilang bahwa tolong jangan ganggu kita ya. Nah, si anak kecil ini juga bilang kalau kalian nggak mau diganggu, ya saya juga nggak mau ganggu. Tolong temennya dikasih tahu, jaga sikap sama jaga omongan. Udah tuh, setelah kejadian dimunculin si anak kecil ini tuh udah nggak ada kejadian apa-apa. Di pabrik aman, di kosan aman. Sampai dimana sekitar 1 bulan ngekos, Gesti sama temennya ini memutuskan untuk pindah kosan karena bermasalah dengan penjaga kosannya dan juga tetangga kosannya. Sampai dimana malam pertama Gesti ini tidur di kosan barunya. Posisi tidurnya Gesti itu dia tengkurap, tapi dia menghadap ke samping. Terus tiba-tiba di depan Gesti ini ada sosok bayi yang posisinya lagi dipeluk sama Gesti. Kaget dong, bingung kayak bayi siapa nih. Langsunglah si Gesti ini meremin mata karena dia juga takut kayak tiba-tiba ntar bayinya berubah wujud apa gimana. Pas dia lagi nutupin mata, dia merasa di punggungnya, dia kan posisinya lagi tengkurap ya, di punggungnya itu dia berasa lagi ada orang yang lagi duduk. Masih positive thinking, si Gesti mikir mungkin itu kaki temennya yang lagi emang naik ke atas punggungnya. Tapi pas setelah dilihat ke atas, ternyata itu adalah sosok anak kecil yang ada di kosan lamanya lagi duduk di atas punggungnya. Jadi si sosok anak kecil ini bener-bener gak terima gitu kalau si Gesti pindah kosan. Jika cerita udah besok paginya, si Gesti ini gak cerita ke temennya soal kejadian semalam. Terus pas nyampe pabrik, muncul lagi, kambuh lagi, dimana si Gesti ini merasa lemes ketika berada di pabrik. Akhirnya nelfon keluarganya lagi kan, nanya kayak kenapa tiba-tiba jadi balik sakit lagi. Ternyata usut punya usut ya, kalau si kiainya yang sebelumnya ini udah gak mempan lagi untuk ngebantu. Jadi memang mempannya cuma 1 bulan. Akhirnya keluarganya nyari kiai lagi dan dapet, tapi itu juga sama, cuma mempan 1 bulan. Nah, ada lagi satu kejadian dimana Gesti, Gina, Ginta ini berangkat ke pagian ke pabrik, bahkan pintunya ini sampai belum dibuka. Akhirnya mereka kayak buat video-video gitu, jalan masuk ke dalam pabrik. Tiba-tiba si Gesti ini merasa kepalanya ditabrak sesuatu, tapi nggak tahu apaan. Tapi itu benar-benar kenceng banget, bahkan sampai si Gesti jatuh dan dia ngerasa mual dan pusing. Udahlah, dibawa ke RS kan, dan ternyata itu lebih parah karena si Gesti ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang ada di Jakarta. Otomatis harus ngasih tahu orang tuanya dong, karena harus mengurus berkas-berkas. Pas Gesti dibawa pulang sama orang tuanya nih sampai di kampung, ternyata apa? Udah aman, tentram, damai, kagak ada yang dirasain lagi, lemes gak ada, pusing gak ada. Bener-bener kayak orang sehat, ceria gitu, 11-12 lah, kayak orang habis dapet duit kaget.